Pak Broto, kami mengundang Anda ke sini bukan lagi sebagai pelapor kehilangan mobil, tapi sebagai pimpinan dari saudara Ucok. Kami sudah mengantongi bukti kuat DNA darah di koper itu yang ditemukan di kantor Anda adalah milik Jampang, dan Ucok sudah mengakui perbuatannya. Aduh, saya sangat terpukul mendengarnya, Pak. Saya tidak menyangka Ucok akan bertindak sejauh itu. Dia memang orang yang temperamental. Kalau sudah menyangkut urusan perusahaan, dia loyal sama saya. Jangan bersandiwara, Pak. Bagaimana bisa Anda membiarkan anggota kepercayaan Anda melakukan pembunuhan? Apa motif sebenarnya? Tidak mungkin hanya karena sebuah pickup tua, kan? Motif? Saya sudah jelaskan berkali-kali. Saya hanya memberi perintah kepada Ucok untuk mencari pelaku pencurian uang operasional kami dan membawa pulang mobil yang dilarikan. Saya bilang, cari gampang, bawa balik aset saya. Saya tidak pernah memberi perintah untuk membunuh. Tapi koper itu ada di ruangan Anda, Pak. Berdarah, Anda melihatnya dan Anda tetap menyimpannya. Itu namanya menyembunyikan barang bukti. Bahkan kemarin saat kami menemukan koper itu, Anda seolah-olah tidak tahu kejadiannya. Saat Ucok datang membawa koper itu, saya sedang pusing, sedang kacau pikiran saya. Saya baru tahu Jampang berkhianat. Saya pikir itu hanya noda tinta atau kotoran jalanan. Saya berniat melaporkannya setelah menghitung isinya. Saya ini pengusaha, Pak, bukan algojo. Kalau Ucok kelap mata di jalan, itu di luar kendali saya. Dan saya masih keliru karena uang kami yang hilang senilai 2,5 M. Tapi yang berhasil dibawa Ucok adalah 1,5 saja. Emangnya duit sebanyak itu duit apa? Itu duit hasil transaksi barang kami di gudang. Kan saya pebisnis. Lucu ya, gampang mati, Ucok masuk sel, Anda tetap bersiran bebas. Tapi koper yang Anda cari nilainya 2,5 miliar. Kemana yang satuannya lagi? Informan, saya tidak tahu apa yang Bapak bicarakan. Uang operasional kami memang segitu jumlahnya. Kalau Bapak merasa ada yang hilang, silakan tanya ke arwah Jampang. Atau mungkin ke orang-orang yang menemukan pertama kali di jalan selain Bapak. Maaf, Pak, saya masih ada urusan lain. Hubungi saya kalau ada yang lebih penting. Mari. Lihai sekali dia melempar semua kesalahan ke Ucok dan pura-pura jadi korban pencurian. Dia sengaja mancing kita buat curiga ke orang lain soal 1 miliar itu. Dia mau kita yang nyariin duit dia yang hilang. Tapi satu hal yang pasti, dia mulai panik. Dia sebut ke orang-orang yang menemukan pertama kali. Ya, merujuk ke anak muda yang kalau nggak salah namanya Acil dan kawan-kawannya. Tapi sepertinya kita bisa dapat informasi tambahan dari anak muda yang datang di lokasi kejadian malam itu. Sekalian beritahu yang lain juga, jangan sampai ada yang datang hari ini. Baik, Pak, biar saya aja yang sampaikan ke mereka. Ada apa nih? Gini Cil, kalian pulang aja dulu. Hari ini gudang tutup, kalian libur. Lah, kenapa, Pak? Kita kan ada jadwal bongkar muatan mobil dari utara pagi ini. Ada masalah besar. Ucok ditahan polisi semalam. Kasus kematian Jampang kemarin berbuntut panjang. Polisi bilang mereka punya bukti kalau Ucok pelakunya. Pak Broto sekarang sedang berusaha memerintahkan semua buruh diliburkan sampai waktu yang tidak ditentukan. Ini perintah langsung, jangan banyak tanya. Aduh, saya nggak tahu mau senang apa sedih nih. Karena di sisi lain kita bisa libur. Hehehe. Hah? Kok bisa Bang Ucok ditahan? Bukannya dia orang kepercayaan bos ya? Polisi nemu bukti di kantor Cil. Udahlah, pulang sana sebelum kalian ikut terseret. Aduh, sepertinya ada yang janggal deh. Kalau Ucok yang ditahan, kenapa Pak Zen bebas? Padahal dulu mereka berdua yang mengejar Jampang. Dan kenapa semua buruh harus diliburkan? Ini sepertinya Pak Broto sengaja mengosongkan gudang agar polisi tidak menanyai kuli-kuli lain. Udah, ngapain bengong? Kalian pulang aja, nikmati liburnya. Iya ya Pak, siap-siap. Ayo cabut. Saudara Acil, pas sekali, kami memang sedang mencari kamu. Aduh, ya ada apa ya Pak?
Saya kan udah kasih keterangan kemarin di jalan waktu di lokasi kejadian. Dan Ancil, ini cuma prosedur tambahan. Kami butuh kesaksian lebih detail karena kamu, Santo dan Udin adalah orang-orang yang berada di lokasi saat evakuasi mayat Pak Gampang. Ada beberapa hal yang tidak sinkron dengan pengakuan Ucok. Jadi kami butuh kesaksian tambahan dari kamu. Jadi saya harus ke kantor polisi sekarang ya Pak? Tenang aja, Cil. Cuman sebentar, kami cuma mau kamu menceritakan ulang posisi mobil dan barang-barang di sekitar mayat. Ayo ikut kami. Ada apa nih, Cil? Kamu mau dibawa kemana? Kok ada polisi pagi-pagi? Nah Topik, pas banget kamu lewat. Ini Pak Polisi minta saya kasih keterangan tambahan soal kasus kematian Bang Jampang. Saya agak ngeri kalau sendirian ke sana. Kamu temannya Acil ya? Mau ikut? Silakan saja kalau mau menemani sebagai saksi pendamping. Iya Topik, temenin saya ya. Takut saya salah ngomong atau kenapa-napa di sana. Nanti di jalan saya jelasin semuanya, termasuk soal gudang yang tiba-tiba diliburkan. Oke, saya temanin kamu, Cil. Santai. Saya nggak bakal biarin kamu nyanyi sendirian di depan mereka. Ya udah, ayo kita berangkat. Naik di mobil. Kita naik motor aja, boleh kan Pak? Saya janji nggak bakal kabur kok, tenang aja. Oke lah. Ya udah, silakan, gak apa-apa. Oke, siap Pak, ayo. Waduh, bos, si Acil dibawa polisi tuh. Saya takut dia ngomong sesuatu, kita bisa tamat. Ah, kampret. Ya udah, siapkan orang untuk pantau mereka. Kalau Acil keluar dari kantor polisi dengan membawa rahasia kita, pastikan dia tidak pernah sampai ke rumahnya. Siap, bos. Topik, dengerin saya. Gudang hari ini diliburkan mendadak. Pak Zeng bilang Ucok udah ngaku. Tapi saya curiga Ucok cuma pasang barang biar Pak Broto nggak keseret. Saya ngerti Topik, duit 1 miliar yang kita pegang itu beneran bong waktu. Wah, gila. Jadi si Ucok beneran nyanyi ya? Tapi cuman separuh lirik. Kamu tenang aja, Cil. Saya bakal kawal kamu. Intinya jangan ada gerakan tambahan yang aneh yang bisa bikin polisi curiga. Oke, siap Topik. Untung aja kamu lewat di waktu yang pas. Kita jangan bawa dia ke kantor polisi, terlalu berisiko. Informan bilang pengacara Pak Broto sudah di sana mau urus penangguhan Ucok. Kalau mereka lihat Acil masuk ke ruang interogasi, nyawa anak ini bisa melayang sebelum sampai rumah. Nah, setuju. Kita bawa dia aja ke rumah kamu. Biar dia merasa lebih sampai. Kita butuh dia bicara jujur soal oper itu dan apa yang dia tahu tentang kejadian di gudang. Kalau di kantor, dia pasti tertekan dan cuman bakal bilang tidak tahu. Iya, kita harus buat dia merasa kita ini kawannya, bukan lawan. Karena kita butuh banyak informasi dari anak ini. Pak Broto punya mata dan telinga di mana-mana, bahkan di dalam kantor kita sendiri. Lah Pak, kok kita kesini? Ini rumah siapa? Kenapa kita nggak ke kantor polisi aja? Udah, masuk aja dulu, Cil. Ajak temanmu itu masuk juga. Kita bicara di dalam, biar lebih enak. Waduh, gimana nih Topik? Udah, ikut aja dulu. Kamu nggak sendiri. Saya temenin kamu kok.